Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian, teman-teman di Muscat di Oman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa yang hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua nama Allah yang saling bergandengan, yaitu Al-Muqaddim wal Muakhir. Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Al-Muakhir. Secara bahasa maknanya adalah yang mendahulukan satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Ini al-muakhir, al-muqaddim, al-muakhir artinya yang mengakhirkan. Yang mengakhirkan. Ini adalah salah satu bentuk dari nama yang disebut dengan nama-nama al-muzdawijah, yaitu bergandengan ya. Dan ada beberapa nama-nama Allah yang al-muzdawijah yang bergandengan, sekaligus al-mutaqabilah, saling maknanya saling bertolak belakang ya. Ini jenis nama, termasuk jenis nama Allah, jenis nama-nama Allah yang al-muzdawijah, yaitu bergandengan. Kemudian al-mutaqabilah, itu maknanya saling kontradiktif, saling berlawanan. Maknanya berlawanan satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya, itu berpasangan. Seperti al-muqaddim memajukan, al-muakhir mengakhirkan. Yang contoh nama-nama seperti ini banyak ya. Contoh selain al-muqaddim wal-muakhir, contoh sekedar untuk agar kita memahami, contohnya adalah misalnya al-khafid, al-rafi', al-rafi', al-khafid, yang mengangkat dan merendahkan. Al-rafi' artinya yang mengangkat, al-khafid artinya yang merendahkan. Ini berpasangan, dia berpasangan ya, bergandengan, berpasangan. Contoh lagi misalnya al-qabid al-basit, al-basit, al-qabid. Al-basit yang membentangkan, al-qabid yang menutup ya. Ini contoh yang menyempitkan. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqbid. Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan ya. Ini contoh, ini melapangkan al-basit. Kemudian contohnya lagi misalnya al-mu'iz al-muzil. Al-mu'iz al-muzil. Al-mu'iz artinya yang memuliakan. Kemudian al-muzil artinya yang menghinakan. Ini contoh-contoh nama-nama seperti itu. Di antaranya adalah yang sedang kita bahas, yaitu al-muqaddim, al-muakhir. Seperti al-mu'ti, al-mani'. Ini contoh. Yang memberikan dan yang menahan. Yang memberi, yang menahan atau mencegah. Menahan. Di antaranya adalah yang sedang kita bahas, yaitu al-muqaddim wal-muakhir. Al-muqaddim wal-muakhir adalah salah satu dari bentuk nama-nama tersebut. Aturannya dalam nama-nama ini, maka kita harus menggandengkannya. Kita tidak menyebutkan satunya. Karena kalau kita hanya menyebutkan salah satu dari dua nama tersebut, maka menghilangkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan al-basit saja yang membentangkan, terus yang menyempitkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ar-rafi' yang Maha mengangkat, terus yang menjatuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua nama yang bergandengan ini, al-muzdawijah, al-mutaqabil yang saling maknanya kontradiktif satu dengan lainnya, artinya maka akan menimbulkan kesempurnaan bagi Allah, karena Allah yang
mengatur seluruhnya. Ini memantapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Rububiyah. Rububiyah seluruh alam yang atur hanya Allah. Di antara al-mani al-mu'ti, di antaranya al-muhyi al-mumit. Al-muhyi al-mumit. Yang menghidupkan, mematikan. Yang menghidupkan, yang mematikan. Hidup, mematikan. Sehingga kita al-muqaddim al-muakhir, yang mendahulukan dan mengakhirkan. Semua yang didahulukan Allah yang mendahulukan, semua yang diakhirkan Allah yang mengakhirkan. Maka inilah secara sederhana bahwasanya semua al-muqaddim al-muakhir, al-rafi, al-khafid, al-basit, al-basit, al-qabid, ya. Kemudian al-mu'iz, al-mudhil, al-mu'ni, al-mu'ti, al-mani, al-muhyi, al-mumit, semuanya terkait dengan rububiyah Allah. Bahwa seluruh alam semesta ini, yang naikkan, yang turunkan, yang membentangkan, yang menyempitkan, yang memajukan, yang memundurkan, yang menghidupkan, mematikan, yang memuliakan, yang menghinakan, semua yang atur hanyalah Rabbul Alamin. Ini menetapkan makna rububiyah. Baik. Sekarang kita bahas tentang apa makna al-muqaddim wal-muakhir. Al-muqaddim, al-muakhir, dua nama ini ya, tidak terdapat dalam Al-Quran, hanya terdapat dalam hadis. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan tentang al-muqaddim wal-muakhir, ada dua hadis ya, atau ada tiga hadis ya. Jadi sebenarnya dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian yang kedua hadis Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas. Kita bacakan satu-satu tentang makna al-muqaddim wal-muakhir atau tentang hadis yang menyebut tentang al-muqaddim wal-muakhir. Yang pertama hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi hadzal du'a. Rasulullah sallallahu berdoa dengan doa ini. Allahumma ighfirli khati'ati. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, wa jahli dan kebodohanku, wa israfi fi amri dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau dan apa dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli. Ya Allah ampunilah dosaku yang aku sungguh-sungguh dalam atau aku sedang bercanda melakukannya. Khata'i wa amdi dan kesalahanku baik yang tidak aku sengaja maupun aku sengaja. Wa kullu dzalika indi dan semua model dosa itu ada padaku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampuni dosa-dosaku yang telah maupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu. Apa yang aku kerjakan dengan diam-diam maupun apa yang aku lakukan dosa dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni dan apa yang dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau lah al-muqaddim, engkau lah yang memajukan, engkau lah yang memundurkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sebenarnya kenapa disebut di akhir hadis ketika Rasulullah SAW minta ampun, kemudian Rasulullah SAW bertawasul dengan antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang memajukan, engkau yang memundurkan. Seakan-akan wallahu alam bisawab, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak engkau ya Allah. Engkau yang memajukan seorang kepada ketaatan, engkau juga memundurkan seorang menuju kepada kemaksiatan. Engkau yang beri taufik seorang untuk bertobat, engkau yang membuat seorang tidak, dan seterusnya. Jadi semua perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka karena semua perkara kembali kepada engkau ya Allah, maka ampuni dosa-dosaku ya. Ampuni dosa-dosaku. Ya, jangan sampai menjadikan aku dalam terjebak dengan dosa-dosa yang aku tidak minta ampun kepadamu ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga terkait dengan
minta ampun. Dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib berkata, "Tsumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahhudi wa taslim." Kemudian di antara doa yang Rasulullah SAW baca paling terakhir sebelum salam, antara tasyahud dengan taslim itu di tasyahud akhir sebelum salam. Doa Nabi SAW di antaranya, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah aku majukan dan telah aku akhirkan. Wa ma asrartu wa ma alantu, dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan dan aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Wa ma asraftu, dosa-dosa yang aku berlebihan dalam melakukannya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu tentangnya daripada aku sendiri. Antal muqaddim wa antal muakhir. Sama kembali. Engkau adalah al-muqaddim, engkau yang memajukan. Wa antal muakhir, engkau yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, dan tidak sembah yang berat disembah kecuali engkau. Hadis riwayat Muslim. Yaitu sama. Ketika Rasulullah SAW beristighfar, Rasulullah SAW juga bertawassul dengan nama Allah, antal muqaddim, antal muakhir. Itu kita yang kita lakukan semua ini, Allah yang ngatur. Kita mau terjerumus dalam dosa, kita terhindar dari dosa, Allah yang ngatur semuanya. Maka kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya Allah, semua di bawah kekuasaan-Mu. Ya ampunilah dosa-dosaku. Makanya di doa yang pertama yang dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW berkata, "Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir." Engkau yang memajukan, engkau yang mundurkan, dan engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Tapi hadis yang ketiga, yang hadis pertama riwayat Bukhari dan Muslim, yang hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian hadis Ali riwayat Muslim. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kalau ini hadis Muslim. Adapun yang ketiga sama Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjadu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari malam hari, bangun di tengah malam, yatahajjadu, maka beliau bertahajud. Kemudian beliau berdoa dalam tahajud tersebut. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Ya Allah, engkaulah segala puji milikmu, engkaulah pengatur langit dan bumi. Wa man fihin, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan apa yang ada di langit dan di bumi. Walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardh wa man fihin. Dan segala puji bagimu karena engkaulah pemilikan langit dan bumi, dan apa yang ada pada langit dan bumi hanyalah milikmu. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Dan segala puji bagimu, engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardh. Segala puji bagimu, engkau adalah penguasa langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq. Dan segala puji bagimu, engkau adalah yang maha benar. Wa wa'dukal haq, dan janjimu pasti benar. Wa liqa'uka haq, dan pertemuan dengan engkau pasti benar. Wa qauluka haq, dan seluruh perkataan pasti benar. Wal jannatu haq, dan surga itu ada benar adanya. Wan naru haq, dan neraka itu benar adanya. Wan nabiyyuna haqqun, dan para nabi benar adanya. Wa Muhammadun haq, dan Nabi Muhammad benar adanya. Was sa'atu haq, dan hari kiamat benar adanya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepada engkaulah aku menyerahkan diri. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Alaika tawakkaltu, kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, dan aku bertengkar atau berkhusumah karena engkau. Wa ilaika hakamtu, dan aku berhukum kepada engkau. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah dosa-dosaku yang telah aku majukan dan aku undurkan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa-dosa yang aku lakukan secara diam-diam maupun yang aku lakukan secara terang-terangan. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Engkau adalah al-muqaddim, memajukan, dan engkau adalah yang mengakhirkan. Jadi kalau kita dapati, ternyata Rasulullah SAW ketika beristighfar, Rasulullah SAW beliau bertawassul dengan dua nama ini, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Mungkin kita nanti perlu cari penjelasan para ulama apa munasabah keterkaitan antara minta ampun dan Al-Muqaddim Al-Muakhir, tapi zahirnya bahwasanya semua adalah di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang mampu membuat kita diampuni oleh Allah. Allah yang membantu kita terhindar dari maksiat. Allah yang bisa menyelamatkan kita. Semuanya Dialah yang memajukan dan Dia yang mundurkan. Al-Muqaddim wal Muakhir. Tapi sekarang kita bahas, ini datang dalam hadis, sekarang makna secara bahasa Al-Muqaddim wal Muakhir. Ini semua hadis bisa dilihat dalam buku Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Tapi yang berikutnya adalah
makna al-muqaddim dan muakhir. Secara bahasa makna istilah, makna syar'i. Adapun secara bahasa kita sama-sama paham bahwa al-muqaddim diambil dari maknanya adalah mendahulukan. Diambil dari kata qadam. Qadam itu makna kembali kepada makna dahulu ya. Dan dalam Al-Qur'an banyak ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Fir'aun di depan, yaqdumu di depan dia. Yaqdumu qaumahu, dia di depan, kemudian dia menggiring pengikutnya pada hari kiamat kelak, kemudian dia menggiring mereka menuju kepada neraka jahanam. Di sini Allah mengatakan yaqdum, yaitu di depan, di depan. Makanya disebut dengan qadam, kaki, di dalam bahasa Arab qadam, kaki, karena dia di depan. Qadam, kalau dia maju, kaki depan duluan maju. Kan disebut qadam ya, karena dia di depan. Demikian juga qadam ya, ada maknanya qadim ya, dari kata qadam maknanya adalah qadim, yaitu yang azali, yang pertama ada. Makanya disebut dengan qadim. Dia di luar ada, maka disebut dengan qadim ya. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan jangan kalian mendahului, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ya Allah, ya orang beriman, jangan kalian mengedepankan. Jadi qadam ini artinya mendahulukan, atau maknanya juga bisa mengedepankan. Siapa kita paham sama makna qadam. Adapun al-muakhir yang mengakhirkan, yaitu mengakhirkan. Dari akhara yang maka disebut hari akhirat karena hari yang terakhir ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosa Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Ta'akhkhar itu yang belakangan. Ya. Ma'akhir artinya yang mengakhirkan. Yang membelakangkan. Intinya makna kita jelas ya. Makna muqaddim dan makna muakhir. Tapi secara syar'i yaitu muqaddim artinya mendahulukan, kemudian muakhirnya mengakhirkan. Adapun secara syar'i, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya Allah memajukan dan memundurkan dalam segala sisi ya. Dalam segala hal semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka makna syar'i ini kita bisa bawakan kepada makna kauni. Secara kaunan dalam penciptaan Allah muqaddim wa muakhir. Bisa dimakna makna syar'i. Ini maksudnya istilah ya. Makna istilah syar'i. Makna dalam istilah. Apa makna muqaddim wa akhir? Yang makna kauni bahwasanya Allah memajukan dan memundurkan dalam hal alam semesta banyak sekali. Misalnya Allah, ini contohnya banyak sekali. Contoh dalam hal zaman, mendahulukan secara zaman, atau macam-macamnya banyak kata Syekh Sa'di ya. Contoh aja kita contohkan misalnya Allah mendahulukan penciptaan malaikat daripada jin. Daripada jin. Kemudian jin baru kemudian manusia. Ini contoh Allah mendahulukan. Secara keberadaan malaikat dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janna min marji min nar wa khuliqa adam mimma wasifa lakum. Allah menciptakan
malaikat dari cahaya, kemudian Allah menciptakan jin dari api dan Allah menciptakan manusia dari tanah. Jadi secara urutan malaikat terlebih dahulu. Ini contoh bahwasanya secara kauni ya demikian ya. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian Allah menciptakan segala isinya. Contoh ini berarti Allah menciptakan terlebih dahulu langit dan bumi ya. Bahkan Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan manusia. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, baru Allah ciptakan Adam untuk Allah turunkan ke bumi ya. Contohnya juga Allah mendahulukan misalnya sebab sebelum akibat. Ini sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu lebih dahulu ada daripada anak, jelas. Karena ayah dan ibu adalah sebab dari munculnya anak ya. Sehingga didahulukanlah sebab daripada akibat. Ya ini terkait dengan misalnya Allah secara tingkatan Allah meninggikan langit daripada bumi. Ini semua termasuk dari muqaddim dan muakhir ya. Termasuk dari muqaddim dan muakhir. Adapun terkait dengan makna syar'i, maka ini juga banyak ya. Contoh Allah mendahulukan dari secara rutbah atau kedudukan. Contoh Allah mendahulukan para nabi daripada para wali misalnya. Atau Allah mendahulukan sebagian nabi di atas nabi yang lain. Sebagian nabi di atas nabi yang lain. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Kata Allah, demikianlah para rasul ya. Kami muliakan satu di atas yang lainnya. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang bicara dengan Allah, Allah bicara dengan dia secara langsung seperti Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam. Ya. Wa rafa'a ba'dahum ya, dan kami angkat sebagian derajat mereka di atas sebagian yang lain. Ya, ini Allah mendahulukan atau memajukan sebagian nabi yang lain. Demikian juga misalnya banyak ya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hambanya, memajukan hambanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut diberi taufik untuk bangun malam, salat malam, untuk baca Al-Qur'an. Kenapa? Allah mendekatkan hambanya kepada dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain ada yang Allah akhirkan. Sisi lain ada yang Allah akhirkan sehingga dia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dia dijauhkan dari ampunan Allah misalnya ya. Seperti orang yang sesuatu yang terlaknat apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengakhirkan dia sehingga dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh bagaimana Allah memajukan dan mengakhirkan. Allah menjadikan sebagian orang akhirnya senang untuk misalnya di saf pertama dan sebagian orang Allah akhirkan hatinya sehingga dia lebih senang saf terakhir. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya ada sebab dan akibat, tapi yang memajukan dan mengakhirkan pada intinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini makna dan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau berkata, "Hadza taqdim yakunu kauniyan ka taqdimi ba'dil makhluqat ala ba'd." Takdim Allah mendahulukan, mengakhirkan ini bisa jadi kauni terkait dengan penciptaan rububiyah. Sebagaimana Allah mendahulukan sebagian makhluk di atas makhluk yang lainnya dan Allah mengakhirkan sebagian di atas yang lainnya. Seperti Allah mendahulukan sebab sebelum akibat. Allah mendahulukan syarat sebelum yang terpenuhi persyaratan. Ya. Kemudian kata beliau, wa anwa'ut taqdim wa ta'khir fil khalq wa taqdir bahrun la sahila lahu. Adapun berbagai macam dalam alam semesta ini, mana yang dahulu mana yang di akhiran adalah lautan yang tidak ada tepinya. Terlalu banyak kita bahas mana yang dahulu mana yang di akhiran, banyak sekali. Jadi Allah mendahulukan saya daripada anak saya, misalnya saya duluan muncul baru anak saya. Si fulan didahulukan kecerdasannya daripada
dahulukan belajar daripada yang lainnya. Semua ini takrim dan takhir, semuanya Allah yang atur. Ya. Semuanya Allah yang atur. Adapun yang syar'i, saya bacakan sini. Wa yakunu syar'iyan kama faddala al-anbiya 'alal khalq. Allah mendahulukan secara syar'i seperti mendahulukan para nabi daripada makhluk, daripada wali-wali Allah. Wa faddala ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian nabi lebih utama daripada nabi yang lain. Wa faddala ba'dha ibadi 'ala ba'din. Allah memuliakan sebagian hambanya di atas hamba yang lain. Yang ulama lebih afdal daripada yang selain mereka. Ya, yang salihin lebih baik daripada selain mereka. Allah dahulukan qaddamahul film. Ada orang yang Allah jadikan dia lebih maju dalam ilmu, dari sisi ilmu. Mungkin dari sisi sedekah beda, yang satunya lebih maju dari sisi sedekah. Ada yang Allah majukan seorang dalam masalah iman, imannya lebih cepat tinggi, yang lain dimundurkan. Ada yang Allah majukan sisi amal, amalnya cepat karena Allah yang majukan dia sehingga dia mudah untuk beramal. Ada yang diundurkan. Ada yang Allah majukan dalam sisi akhlak, akhlaknya mulia. Ya. Semua sifat-sifat yang ada di alam semesta ini yang berada manusia, Allah yang memajukan dan Allah yang mengakhirkan. Sehingga benarlah kata Sa'di bahwasanya kalau kita bicara memajukan dan mundurkan, semua alam semesta dibangun di atas memajukan, mundurkan, ini lebih dahulu, ini belakangkan. Semua kejadian alam baik secara kauni maupun syar'i semuanya yang atur Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia adalah bahrun la sahila lahu. Pembicaraan ini terlalu luas, tidak ada penghujungnya. Tapi secara umum kita pahami makna al-muqaddim wal-akhir. Allah memajukan dan mundurkan dalam segala hal. Ya. Kalau kita berhasil, Allah yang majukan. Kalau kita mundur, Allah yang mundurkan. Kalau kita barang laku, ya Allah yang membuat seperti itu. Yang memajukan dan mengakhirkan lakunya barang jualan misalnya. Semuanya al-muqaddim wal-akhir kembali kepada Allah. Makanya saya katakan ini adalah makna nama Muzdawijah yang bergabung yang terkait dengan kesempurnaan rububiyah Allah terhadap alam semesta. Tapi sekarang kita bahas tentang athar iman. Dampak beriman dari nama ini. Atas nama kedua nama ini. Baik. Yang pertama, mengimani hikmah Allah. Mengimani hikmah Allah dalam hal takdim atau takhir, dimajukan, dimundurkan. Kalau kita tahu dialah Allah Subhanahu wa taala yang memajukan dan memundurkan, maka kita percaya di balik itu pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah mendahulukan si fulan, kenapa Allah mengakhirkan si fulan? Kenapa Allah memajukan si fulan, kenapa Allah mengakhirkan si fulan? Ya. Kita hanya berkata Allah yang lebih tahu dan kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, seorang berusaha untuk cepat beribadah kepada Allah agar Allah majukan dia. Berusaha melakukan sebab agar termasuk yang didahulukan Allah. Ya. Kalau kita ingin didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wasabiquna sabiqun, ya. Kita menjadi para sabiqun. Siapa sabiqun yang Allah dahulukan pada hari kiamat? Karena mereka yang juga adalah orang yang lebih dahulu ketika di dunia. Allah mengatakan, "Sari'u, bersegeralah, sabiqu, cepatlah. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, untuk urusan surga maka bersainglah." Nah, kalau kita ingin didahulukan oleh Allah, kita juga memerlukan sebab agar kita didahulukan. Cara sebabnya gimana? Kita berusaha untuk lebih dahulu. Kalau salat, maka saf pertama yang berusaha di saf pertama yang paling depan, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menegur orang yang mengakhir-akhirkan salat belakang-belakang. Kata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ra'a fi ashabi ta'akhuran. Rasulullah SAW melihat seakan-akan sahabat agak mundur-mundur ketika salat. Faqala lahum taqaddamu wa tammu bi. Maju. Ke depan dan bermakmumlah kepadaku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Setelah kita berorang di belakang kalian. Nabi mengingatkan, la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah.
Senantiasa seorang pengin di belakang sampai Allah mundurkan mereka. Allah belakangkan mereka, entah belakang terlambat masuk surga atau belakangkan masuk neraka. Sebenarnya dalam riwayat yang lain bahwasanya sebagian kaum diakhirkan sampai akhirnya masuk neraka jahanam ya. Dalam riwayat yang coba saya carikan. Ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahum, senantiasa seorang senang pingin di belakang salat sampai Allah akhirkan mereka. Dan itu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yata'akhiruna 'anis saffil awwal hatta yu'akhirahumullahu finnar. Senantiasa seorang tidak mau saf pertamanya di belakang. Datang sudah ada saf pertama, dia tidak mau depan, maunya di belakang sampai akhirnya Allah akhirkan mereka di neraka jahanam. Ini menunjukkan orang yang berusaha berlambat-lambat, lama-lama dia semakin jauh. Maka dia adalah sebab agar kita didahulukan oleh Allah, kita bersegera. Allah berfirman, wasari'u segeralah, sabiqu bersegeralah. Ya, agar kita bersegera. Ya, makanya Nabi SAW memotivasi dan mengatakan, lau ya'lamun nas ma fi nida wa safil awal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Kalau seandainya manusia tahu tentang keutamaan saf pertama, keutamaan azan dan saf pertama, maka mereka akan berlomba-lomba. Kalau mereka tidak bisa saf pertama kecuali dengan berlomba, mereka akan berlomba. Kenapa? Siapa yang berusaha ke depan, maka Allah akan kedepankan dia. Ya. Maka kita tahu Allah yang mendepankan, mengakhirkan, maka kita berusaha. Kita cari muka kepada Allah agar kita didepankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam datang ketemu Allah sebelum waktunya. Kata Allah, ma ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang buat kau datang duluan sebelum kaum wahai Musa? Ya. Kata Nabi Musa, hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku ingin segera menemui engkau ya Allah agar engkau ridha, agar menyenangkan engkau. Ya, kita berusaha karena Allah suka dengan amal saleh. Maka agar kita didahulukan oleh Allah, segera kita berusaha cepat dalam melakukan kebajikan. Kemudian antaranya keutamaan kita atau faedah dari kita beriman dengan hal ini, bahwasanya segala urusan di tangan Allah. Kita bilang qadarullah. Kalau Allah menghendaki dia yang maju. Kalau Allah hendaki dia mundur. Sudah, ini Allah yang dia yang muqaddim, dia yang muakhir. Mau kita berjuang belajar tapi ranking 1 dia, sudah itu Allah muqaddim, Allah muakhir. Mau apa? Allah yang sudah siapkan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Kita hanya bisa berusaha. Tapi yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara faedah bahwasanya rububiyah sempurna di tangan Allah, dan ini sama dengan al-mu'ti al-mani, yang memberikan, yang mencegah, al-mudhil al-mu'iz al-mudhil, yang memuliakan, yang menghinakan, ar-rafi al-khafid, yang menaikkan, yang menurunkan, al-basitul qabid, yang membentangkan, yang membentangkan dan yang sebentar. Yang membentangkan, yang menyempitkan, semuanya Allah SWT. Di antaranya al-muqaddim, al-muakhir, yang memajukan, yang mundurkan. Maka kita beriman dengan takdir, semuanya ditakdirkan oleh Allah, dia yang memajukan, yang mundurkan. Sebagaimana kita berusaha, yang menentukan maju mundurnya Allah Subhanahu wa taala. Mau maju, mau dipilih enggak dipilih, semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari jangan terlalu pede atau jangan pede ya. Jangan terlalu pede dengan iman yang kita miliki, ilmu yang kita miliki. Karena dialah Allah yang memajukan dan mengundurkan. Betapa banyak orang kita lihat dia sudah maju dalam keimanan, tapi tiba-tiba dia mundur. Siapa yang bikin dia mundur? Allah. Sebabnya ada tentunya. Ada hukum sebab akibat. Tapi yang buat dia mundur Allah. Tidak berarti seorang mungkin kurang baik, tapi tahu dia maju dalam ketakwaan dengan ilmu. Sudah yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razi dalam kitabnya Syarah Asmaul Husna, ketika dia membahas tentang al-muqaddim wal muakhir,
Dia menyebut tentang kisah seorang, lihatlah seorang yang rajin tukang azan. Ini kisah masyhur sering kita dengar, tapi dia bawakan dalam konteks al-muqaddim wal muakhir. Bagaimana seorang yang tukang azan, kemudian dia naik di menara, kemudian dia melihat seorang wanita Nasraniyah, kemudian dia pun jadi jatuh cinta, kemudian dia akhirnya kesemsem sama wanita Nasraniyah, akhirnya meninggal dalam kondisi murtad masuk Nasrani. Sebelumnya mungkin seorang lihat dia hebat, dia muadzin selalu, tentu yang pertama kali datang ke masjid yang mau azan dia mungkin ya, kemudian dia yang naik ke atas. Kita menganggap dia sudah tinggi. Ternyata kalau Allah ingin menjatuhkan dia sampai kemudian murtad, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada sebab dan akibatnya. Maksud saya, seorang jangan terlalu pede dengan apa yang dia miliki, karena yang memajukan dan menurunkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi kalau kita sudah melakukan usaha, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memajukan kita, Allah akan majukan. Jika Allah tidak berkehendak, maka kita akan dimundurkan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maju mundur tersebut itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ridha dengan yang kelima, mungkin ridha dengan keputusan Allah. Kalau kita berusaha kemudian kita maju berhasil, ya sudah. Kalau kita tidak berhasil, kita diundurkan, ya sudahlah. Allah lebih tahu kapan kita dimajukan, kapan kita diundurkan. Allah lebih tahu. Tidak harus kita maju terus. Kalau maju terus kita bisa ujub, bisa sombong, bisa angkuh. Ya, kita tidak mundur terus juga. Allah tahu kapan kita dimajukan, kapan kita diundurkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah al-muqaddim dan dialah al-muakhir ya. Taib, ini mungkin saja kawan-kawan, Mas Dodi dan yang lainnya, apa yang saya sampaikan tentang makna al-muqaddim dan al-muakhir. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.